Pokoknya kalau motor 2 tak itu fungsi yang paling mantap itu, paling diandalkan itu pengereman itu cuy. Pengereman itu harus benar-benar pakem, benar-benar harus diperhatikan. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Sius Motovlog. Siapapun yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat ya cuy. Karena kesehatan itu sangat penting, sangat mahal. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan apapun itu. Ya, sore hari ini kita kembali lagi. Yang pastinya kita bersama si Red Black. Yang pastinya karena si Red Black itu dimana ada Sius Motovlog, di situ ada si Red Black. Siang atau sore hari ini kita akan riding santai, kita OTW pulang ke Bekasi setelah dari Jakarta cuy. Ya lumayan kalau ngeriding sore, mantap sekali. Gila lunruh. Wow. Sius Motovlog berani tarik si Red Black kalau lagi kosong begini cuy. Nggak berani kalau depan itu masih ada mobil, masih ada motor, masih ada putar balik. Ngeri cuy. Apalagi pengeremannya khusus untuk kalipernya itu masih standar ting-ting cuy. Ngeri-ngeri sedap. Wow. Masuk. Oke, kita pelan-pelan. Kita lewat. Pokoknya kalau motor 2 tak itu fungsi yang paling mantap itu, paling diandalkan itu pengereman itu cuy. Pengereman itu harus benar-benar pakem, benar-benar harus diperhatikan. Karena motor 2 tak ini walaupun cc-nya 150 tapi tarikannya, tendangannya itu benar-benar udah kayak ada nos-nos di dalamnya mesin itu cuy. Nos-nos kayak mobil balap Jepang itu dong, film-film bioskop itu. Jadi ketika nos itu dipencet, ditekan, itu kecepatannya itu atap mobil juga bisa copot cuy. Begitu juga motor 2 tak begitu, ketika super kipsnya kebuka. Wow, istimewa tendangannya itu, kecepatannya itu. Ninja 2,5 pun dilibas cuy. Kecepatan yang mungkin cc yang 2,5 juga dilibas ya, mungkin tarikan awalnya itu cuy, tarikan awal trek lurus ya. Lain cerita kalau Ninja 2,5 yang 4 silinder Jet X25, nah itu baik yang RR, nah itu ya tusuk-tusukan cuy. Balik lagi tergantung joki.
Kalau jokinya kayak Sius Motovlog mah nggak mungkin menang cuy. Bisa baik. Karena memang motor 2 tak ini yang Sius Motovlog bisa bilang yang terbaik untuk di kelas 150 cc cuy. Iyalah kan, nggak mungkin King. Kalau RX King kan 135. Ini kan kita bahas yang 150 cuy. Jadi Ninja 2 tak itu yang terbaik lah untuk cc 150. Nggak dibandingkan lah sama yang 4 tak 150, jauh pokoknya cuy. Standarnya aja udah kencang, gimana yang korekan. Tapi rencananya untuk upgrade masalah mesin, permesinan, perblokan, si Red Black itu nggak akan ada korekan-korekan cuy. Pokoknya standar racing. Itu aduh ini kotor lagi, pakai genangan air dari mana nih, padahal panas terik pun. Jadi pengupgradean si Red Black untuk permesinan, perblokan itu nggak ada sistem korek-korekan Sius Motovlog. Pokoknya standar racing dalam artian blok atasnya kita akan ganti yang punya Thailand. Blok 1855 yang gold, kan gold Indonesia, made in Indonesia sama made in Thailand. Nah itu ada tuh yang punya Thailand, ada kodenya cuy. Kasih tahu nggak ya kode apa tuh? Nah itu nanti kita akan pakai itu. Blok sama headnya tetap yang gold, sama jerohannya juga kita akan ganti piston terutama, terus karburator yang pastinya kita akan pasang Sutco 28, sepertinya cocok. Membrannya juga kita akan ganti pakai V-Force entah 3 atau 4. Ditambah lagi coilnya kita ganti yang YZ 125 ya. Nah itu kita akan ganti juga. Ya mudah-mudahan kalau masih ada lebih cuannya cuy, mungkin kita ganti CDI nya 14 berapa tuh, 1454 apa berapa tuh. Nah itu bisa jadi kita mampir ke Tekno Tuner, minta dipasangin kabel setannya cuy. Jadi nggak ada bore upan cuy. Pokoknya itu konsepnya standar racing aja udah si Red Black itu. Konsepnya aduh kotor. Konsepnya standar racing, jadi nggak ada korekan. Pokoknya mau buat harian, mau buat racing, buat apa itu bisa lah. Buat balapan bisa kan. Soalnya kalau yang korek-korekan itu cuy, coba denger aja dari suaranya yuk udah ketahuan ini motor sehat apa enggaknya. Tapi kalau konsepnya untuk modif permesinan, perblokan, kalau konsepnya standar racing tinggal ganti pasang itu kondisinya akan seperti bawaan pabrik cuy. Untuk saat ini kita utamakan yang kaki-kaki, terus pengeremannya itu aja dulu cuy.
karena memang kalau mesin urusan kedua, karena Sius Motovlog itu nggak terlalu ngebut lah bawa si Red Black ini. Cukup mesinnya sehat, mesinnya rapi, bersih, kelihatannya bagus, kelihatannya memuaskan. Cukup parkir manis di rumah udah enak cuy. Kalau bagi teman-teman yang mungkin pengennya yang sekali keluar motor 2 taknya langsung udah kayak balapan di Sentul, ya mungkin pertama yang dirubah itu permesinannya. Itu udah pasti sih. Lain cerita Sius Motovlog kebaliknya. Untuk pengereman, untuk kaki-kaki, permesinannya nantilah. Wow, kayaknya kita salah nyampe Bekasi jam segini lagi kan. Macet, tapi mudah-mudahan bisa lewat cuy. Oke, nanti kita lanjut aja di depannya cuy. Karena kondisinya lumayan macet begini, nanti kelamaan video kita cuy. Masih rame lancar. Jadi kalau si Red Black mau upgrade ke konsepnya standar racing, aduh macet lagi depan lagi. Kalau konsepnya standar racing buat touring juga harusnya bisa kan ya. Harusnya bisa, tapi wah udah pasti borosnya lumayan cuy. Touring Jakarta atau Bekasi Kupang itu mantap jiwa itu. Gimana oli sampingnya ya, masa bawa tas bukan isinya baju tapi oli samping. Gimana ceritanya ya. Dari sini ke Bali aja oli samping bisa berapa botol itu Ci, berapa liter itu. Teman-teman mungkin yang nonton video ini yang pernah touring pakai motor 2 tak ke Bali, Jakarta atau Bekasi Bali, bolehlah di komen cuy, bantu info oli samping dari sini ke Bali itu berapa botol, berapa atau berapa liter, ya enggak sih? Karena ngeri cuy kalau sampai kehabisan oli samping, nggak ada persiapan, kita ke kiri. Mungkin ada persiapan tapi oli samping itu harus lebih dominan cuy. Salah lagi cuy, malah turunin gigi lagi. Ya kadang-kadang
lanjut. Jadi kalau touring pakai si Red Black cuy, tuh habis-habisan di oli samping itu cuy. Lain cerita kalau dapat sponsor ya, sponsor khusus oli samping, wah udah nggak mikirin itu, tinggal lewatin daerah yang kira-kira ada bengkel atau toko jual oli samping. Kalau nggak ada sponsor ya otomatis kita harus siap sendiri cuy. Jadi satu tas itu kemungkinan oli samping semua isinya. Berapa 10 botol kali ya. Itu lebih beratan oli samping ketimbang baju yang dia bawa, yang dibawa cuy. Kan nggak lucu. Sorry mas bro. Jadi mau nggak mau oli samping si Red Black ini kalau mau touring ya, kemungkinan yang pasaran aja cuy, yang gampang dicari. Itu jalan satu-satunya oli samping yang gampang dicari, yang setiap pasti ada di bengkel cuy. Idemitsu boleh tuh, pasti ada di bengkel. Itu kalau benar-benar niat mau touring. Tapi bisa jadi tetap pakai oli samping yang sekarang Ippon R 2000 RS. Yang penting tahu daerah, setiap daerah itu ada tokonya nggak yang jual oli samping Ippon. Minta tolong di stok dulu. Pokoknya stoknya tetap ada. Nah bisa lah ya. Karena kalau nonton di video orang untuk touring begitu jarang sih ya Ninja 2 tak. Ada tapi dia apa namanya ya, kadang di contohnya dia mau touring ke Bali paling pakai apa sih namanya itu, towing iya kan namanya ya, muatin di mobil itu baru langsung ke Bali. Nyampe Bali baru muter-muter Pulau Bali doang. Jadi jarang sih pakai 2 tak itu start dari Jakarta atau Bekasi langsung sampai Bali. Jarang sih cuy. Tapi ya suatu saat Sius Motovlog akan coba touring Bekasi Kupang, keliling daratan NTT cuy. Dari Kupang sampai bila perlu masuk ke Timor Leste. Mantap jiwa kali itu cuy. Ini ramai begini bukan rasa mudik cuy, tapi ini rasa normal, ini normal orang kerja biasa nih cuy. Jadi nggak di Jakarta, di Bekasi juga sama cuy. Yang mudik baru 50% doang ini. Yang nggak mudik 50%, 50-50. Atau bisa jadi
yang daerah mudiknya ke kota nih, ke Bekasi, ke